kondisi yang tidak sehat atau dalam kondisi yang mungkin lebih kurang dari kita, atau agar diberikan kesehatan dari kondisinya yang saat ini masih drop. Yang terakhir, kita juga bersama-sama berdoa semoga senantiasa seluruh anggota Polo 33 yang saat ini berada di medan kerja tetap diberikan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan kegiatan kerjanya. Demikian pembukaan kegiatan hari ini. Slide tata cara dan mekanisme pemilihan yang nanti akan dilaksanakan. Pokoknya intinya buka sedikit aja, kebuka ini. Buka sedikit. Udah. Ini ada kucing, lagi ada kucing, kucingnya ganggu nih. Bentar. Gak apa-apa, aman-aman Mas Jaka. Oke, siap. Untuk tata cara pemilihan calon bakal ketua Polo 33 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022 nanti. Nggak mau dia. Apa? Sudah muncul Mas ya? Sulit. Ada kadang bisa. Sudah Mas. Yang lain di mute dulu, yang lain di mute. Biar Mas Jaka menyampaikan. Tolong dihormati dulu yang lain mute. Tapi 1 jam ya mute ya. Dan ngomong dulu. Siap. Jadi tata cara pemilihan bakal calon ketua Polo 33 akan diselenggarakan mulai selesainya acara ini. Kita akan share atau kita akan broadcast linknya kepada seluruh anggota melalui WA atau email atau jalur lainnya yang nanti untuk ditindaklanjuti oleh anggota sekalian untuk melakukan pemilihan. Jadi tanggal 26 Februari sampai dengan 03 Maret 2022 kami harapkan seluruh anggota sudah berpartisipasi, sudah berkontribusi, memberikan suara terbaiknya atau suara suara untuk memilih kandidat atau ketua koordinator yang nanti akan diumumkan pada tanggal 4 Maret 2022 dan nanti akan mulai bekerja pengurusan di tanggal 5. Selanjutnya ini adalah checklist atau anggota melalui media sosial atau WA atau email yang nantinya akan langsung dari 5 kandidat yang ada akan di-checklist oleh masing-masing anggota dan hasilnya akan kami umumkan pada tanggal 4 Maret 2022 nantinya. Berikut adalah urut-urutannya yang mungkin sudah pernah disampaikan sebelumnya. Tinggal nanti mengklik cek sound. Yang cek sound bagus. Kemudian harus diisi, jadi data-datanya harus diisi semua, bukan pendataan ulang terrekod oleh tim admin yang saat ini bekerja. Kemudian yang ketiga, pemilih hanya diberikan 1 kesempatan dan dapat memilih 1 calon bakal ketua yang telah terjaring oleh panitia kepemilihan.
Ya, menembus. Siap. Kami lanjutkan. Yang keempat kami sampaikan, satu pemilih juga satu suara, sama dengan poin 3. Yang 5 hasil keputusan diumumkan pada tanggal 4 Maret 2022 untuk mendapatkan kandidat menjadi Ketua Koordinator Bolo 33 periode 2022 sampai dengan periode 2025. Menginjak acara selanjutnya, kami akan menyampaikan tata acara sebelum pelaksanaan penyampaian visi dan misi calon Ketua Koordinator Bolo 33. Nah, ini kami coba pilah-pilah tata tertibnya, terutama yang paling penting kami berharap kegiatan dapat tertib, kemudian penyampaian visi dan misi santun, dan tidak ada istilahnya saling mengkritik secara pribadi. Ini ngambilnya dari Google, makanya satu bakal calon rektor ini akhirnya jadinya. Jadi harapan kami masing-masing calon ketua koordinator agar dapatnya berjalan dengan tertib dan aman, tidak ada yang merasa tersinggung, tidak ada yang merasa terzolimi. Kami hanya memfasilitasi penyampaian visi dan misi ini hanya kepentingan seluruh dan dilakukan dengan bijak. Acara yang kedua kami lanjutkan. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada kandidat nomor 1, yaitu Kapten Tabiin SSIT MMAR. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Mas Tabiin. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak Komandan Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan saya ya di Summit ini. Khususnya dan pada umumnya rekan-rekan seluruh Bolo 33 dimanapun Anda berada yang menjangkau meeting ini ya. Ini saya beri kotak-katik mana lagi larinya Zoom-nya. Penyampaian visi misi ya, ini Zoom meeting ini penyampaian visi misi dan tadi udah dijelaskan sama Cap Komandan Jack. Bentar ya. Ada yang perlu dipaparkan, Mas? Atau saya bantu untuk di-slide-kan? Enggak ada, ini saya tulisan tangan ini. Oh enggak paparan? Bisa di-slide. Iya, enggak. Okay. Jadi garis besarnya aja ya. Ini baru nongol ini Zoom meeting-nya. Kami kasih waktu 10 menit lah, Mas. Silakan. Oke, terima kasih Komandan Cek. Bukan garis besarnya, sedetail-detailnya ditampilkan aja Om Jaka, nggak apa-apa. Biar suruh baca. Iya. Nanti saya kasih ininya yang jelas ya, garis besarnya aja karena ini waktunya Komandan ngasih waktu sangat singkat sekali, padahal saya urean-ureannya itu kalau diperinci itu bisa sampai setengah hari itu. Cukup 10 menit cukup semuanya dibaca yang detail. Jangan garis besarnya aja, kalau garis besarnya cuma 1, 2, 5 detik itu udah selesai. Kasih 10 menit tuh. Kita mau dengerin gimana sih? Ya. Visi, ya. Visinya saya itu guyup rukun, gotong royong sesama alumni, terutama khususnya Angkatan Bolo 33. Misinya itu kita sebagai alumni harus bisa dibanggakan di Bumi Singosari ya. Itu harus menjalankan asas-asas Pancasila.
Pertama, ketuhanan. Ya, ketuhanan itu kita harus mendekatkan seluruh anggota Bolot 33 agar berketuhanan. Garis besarnya aja nih, Cil. Aku agak deg-degan juga nih, pada diam semua ini. Terus yang kedua ya, yang kedua kemanusiaan. Kemanusiaan, misi-misi kemanusiaan. Nah, di Bolot 33 harus kita digalakkan. Seperti bansos dan lain-lain. Ojo moco. Tegak, berdiri tegak. Aku dikasihkan nomor 1 ya. Komandan Cuki, Cek. gue iki kaya pidato apa. Tenanan ojo cengengesan, cengengesan. Terus Kerepeane aku sing ilang iki, Cil. Iki selete nek tak tutup kapan kabeh gambare, Cil. Terus misi yang ketiga persatuan ya, kita galang persatuan antar Bolot 33. Terus yang keempat, kita dalam mengambil keputusan harus berdasarkan mufakat semua Bolot 33 tanpa terkecuali ya. WA saya, Mas. Untuk menanamkan rasa keadilan bagi seluruh anggota Bolot 33. Dan ditutup. Itu kita ada langkah-langkah yang harus dikerjakan juga untuk mencapai rasa keadilan bagi seluruh warga Bolot 33 tanpa terkecuali. Dan untuk langkah kerjanya yang rencana yang akan kita laksanakan nantinya apabila Kapten Tabiin terpilih, itu program pertama adalah melakukan pembuatan aturan ya. Kita harus punya aturan-aturan yang harus dipatuhi bagi seluruh warga Bolot 33. Itu kita musyawarah bersama untuk membuat aturan-aturan main agar kita dalam menjalankan visi misi ini nggak tabrak sana, nggak tabrak sini. Jadi terkonsep dengan bagus. Itu pertama aturan ya yang kita harus punya. Selain ADART ya, selain ADART kita harus punya aturan main bagi ketua dan bagi anggotanya juga. Terus saya ingin Bolot 33 mempunyai aturan baku agar kita itu punya rel. Dalam berorganisasi itu kita punya aturan main, kita punya rel untuk mencapai visi misi tadi. Bro, aku kayaknya ada Zoom. 2 menit lagi, Mas Tabiin. Oh ya. Dan untuk bocah untuk menjalankan Zoom apa gini bener mudeng aku. Sharing. Dan untuk menjalankan langkah-langkah ya, menjalankan tujuan cita-cita kita bersama itu kita harus membentuk struktur organisasi ya untuk membantu ketua dalam mencapai tujuan atau visi misi tadi. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita paparkan di kesempatan berikutnya ya. Begitu saja Komandan Joko untuk ringkasan garis besarnya. Oke. Masalah utang piutang juga itu udah masuk dalam langkah kerja saya. Karena kalau saya jabarkan di sini mungkin akan memakan waktu yang panjang. Begitu saja kayak Komandan Cek ya, untuk seluruh rekan-rekan yang ada di sini, terima kasih. Silakan waktu saya serahkan kembali ke Komandan Cek. Silakan Komandan Cek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes Komandan Cek, silakan waktu dan tempat saya berikan kembali ya Komandan Cek. Untuk kami ingatkan nanti untuk sesi ini hanya satu arah karena tidak ada debat. Kami harapkan untuk tertibnya acara setelah penutupan silakan nanti mau diperpanjang atau mau di diskusi yang lebih mendalam kami persilahkan. Untuk saat ini kami hanya memfasilitasi para kandidat untuk menyampaikan visi misi maupun program kerja yang nantinya akan dilaksanakan manakala menjadi terpilih ketua tiga. Untuk kedua kami persilahkan untuk Mas waktu dan tempat kami persilahkan Mas Agus. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita sehat dan bahagia malam hari ini bisa kumpul bersama. Yang terhormat pada panitia KPU dan Joko, Mas Eko, pada mantan koordinator Mas Adi Suryanto, kemudian kepada ketua koordinator yang saat ini beserta pengurusnya yang saya hormati, semoga semua sehat malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Singkat saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak Panitia mohon izin dibuka untuk share screen-nya kalau boleh. Masih disable partisipan screen sharing. Mas Eko, klik kanan usernya Mas. Make co-host Mas. Mungkin yang lain juga nanti disiapkan. Oke, monggo Mas. Silakan. Oke, sebentar. Mohon izin. Mohon malam minggu nang remang-remang. Wonten kendala Mas? Bentar, baru proses. Iya. Ngopi teh. Ya, betul. Sambil ngopi. Sudah muncul Bapak-Bapak semuanya? Ampun. Ya. Singkat saya jelaskan bahwa misi dan misi saya jadikan satu di sini. Tidak saya preteli satu persatu karena saya menganggap visi itu berkaitan langsung dengan misi. Saya membagi dengan tiga waktu ya. Yang pertama adalah saya mengutip
dari sebuah buku, The Power of Yesterday. Jadi kita tidak bisa lupa tentang masa lalu. Kita ingat masa lalu, siapa kita. Jadi jangan lupakan sejarah. Kita ingat masa-masa lalu. Kemudian yang kedua, kita hargai kesuksesan pendahulu kita. Yang jelas kita berterima kasih kepada semua pengurus, koordinator yang telah membimbing kita, membawa kita hingga sampai saat ini kita maju 3-3 yang insya Allah terdepan. Karena pengurus-pengurus yang terdahulu dan yang sekarang. Kemudian kita jadikan lesson apa yang baik dan apa yang tidak baik. Yang baik kita teruskan, kemudian yang tidak baik kita putus, kita perbaiki. Menginjak waktu yang kedua, ini juga saya ambil dari buku juga, The Power of Now. Saatnya kita saat ini untuk berkembang. Setelah kita mengingat masa lalu, kita saat ini kita tingkatkan apa yang ada di kita. Yang pertama pasti dan tidak lain tidak bukan adalah takwa. Kita niatkan dengan baik. Jangan lupa baca bismillah untuk setiap aktivitas operasional, komunikasi, koordinasi yang kita lakukan. Yang kedua, ini berkaitan dengan program kerja juga. Langsung saya sampaikan di sini. Target, prestasi, produktivitas, komunikasi, dan koordinasi pada saat melakukan yang namanya hubungan secara horizontal dengan teman-teman. Apakah prestasinya kita mempunyai target. Kemudian produktivitas di WA pun nanti akan kita nilai. Apakah memang benar-benar bermanfaat, perlu kita kembangkan dan lain-lain. Kemudian komunikasi dan koordinasi sudah sepantasnya kita tingkatkan, dan itu tidak lepas dari outstanding, kendala, dan lain-lain. Makanya setelah koordinasi kita siapkan mitigasi. Kita bisa asal bersama, kuatkan doa, dana, dan usaha. Itu the power of now. Kemudian yang terakhir, kita juga punya cita-cita. Saya sadur juga dari buku The Power of Tomorrow. Tidak hanya cinta, tetapi kita juga mewujudkan cita-cita Bulu 33. Apa sih cita-cita Bulu 33 ke depan? Tentunya kita sudah mempunyai ADART yang harus kita ikuti. Kalau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kita perbaiki. Dasar dari semua yang kita lakukan untuk keesokan harinya adalah melaksanakan sesuai dengan prinsip, melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada di ADART. Kemudian ada dua kekuatan besar di tempat kita, nautika dan teknika. Bagaimana kita bisa solid, bagaimana kita bersinergi. Kita akan membuat bangga semuanya, tidak hanya angkatan kita, tidak hanya keluarga kita, tetapi sampai ke bumi Singosari, ke KP3P yang kita cintai. Kemudian selanjutnya untuk program kerja, simple, yang saat ini sudah bagus kita lanjutkan. Melanjutkan program kerja yang sudah ada dan membuat time frame dan membuat time planning untuk kedepannya. Dan itu tidak bisa saya sampaikan malam ini, mungkin nanti akan kita sampaikan di kemudian hari. Untuk yang lain-lain tetap sama. Saya kira itu Pak Ketua dan semua teman-teman di sini. Terima kasih. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi, misi, serta rencana program kerja yang sangat ini juga sangat tertata. Kemudian memang
dari Mas Tabin juga terbaik, ini lebih terbaik, nanti yang terbaik akan terpilih menjadi ketua koordinator di pemilihan selanjutnya ini. Kita langsung ke kandidat nomor 3 saja untuk menyingkat waktu. Monggo kami persilahkan Kapten Iksan, waktu dan tempat kami persilahkan. Apa perlu dipaparkan juga Mas Iksan? Paparin dong, paparin. 10 menit dari Malam. jam Ya, 20.22. sudah bisa dimulai. Silakan, Pak. Silakan, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan dan waktu diberikan kepada saya untuk memaparkan visi misi. Sebelumnya, yang saya hormati Ketua Pemilihan Umum Mas Jaka Lelana beserta staf semua. Kemudian pada pengurus 33 yang saat ini hadir, kemudian juga mantan Ketua Koordinator Bolo 33 yang sudah hadir. Ya, terima kasih atas kesempatan hadir dalam kesempatan ini. Ini persiapan saya agak kurang karena dari kemarin persiapan audit dan site inspection. Jadi mohon maaf kalau isinya agak kurang, tapi nanti mungkin bisa ada sesi tanya jawab, bisa dilanjutkan. Jadi sesuai dengan misi saya, ini jelas ya Mas Jaka? Jelas? Jelas, suara jelas, Mas. Jelas sekali, bagus. Suara jelas. Oh, siap. Oh, saya juga lupa juga untuk salam hormat kepada semua calon koordinator Bolo 33 periode 2022 dan 2000 sampai 2025 ya, Mas Tabiin, Mas Agus, Mas Sutrisno, dan Mas Subhan. Ya. Sesuai dengan visi misi saya, sebetulnya memang sudah sangat terkait visi misi ini. Sederhana saja, jadi untuk menjadikan alumni PIP Semarang Angkatan 33 yang solid, tangguh, mampu beradaptasi, dapat memberikan kontribusi, terutama kontribusi kepada anggota Bolo 33 sendiri, kemudian pada masyarakat pada umumnya. Kemudian misi saya adalah meningkatkan rasa persatuan dan kekeluargaan Bolo 33, memberikan dampak positif masyarakat, dan yang terakhir adalah meningkatkan alumni untuk menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, memiliki kreativitas dan bertanggung. Juga ada satu jargon saya untuk mendukung dari visi misi saya adalah kebersamaan adalah awal, menjaga adalah, dan bekerja sama adalah suatu keberhasilan. Itu yang akan mendukung visi misi saya nanti ke depan dalam bila saya menjadi ketua koordinator Bolo 33. Jadi yang akan saya laksanakan apabila nanti saya terpilih menjadi ketua koordinator Bolo 33. Ada kanan kiri kali. Banyak enggak? Halo, ya bagaimana? Bagaimana? Saya lanjutkan ya. Jadi intinya untuk meningkatkan kegiatan pengurus sebelumnya. Meningkatkan sebelumnya baik bakti sosial, kumpul,
yang telah dilaksanakan pengurus lama, bahwa kita telah melaksanakan bakti sosial baik ke dalam maupun keluar dari Bolo 33, konsolidasi, menjalin hubungan dengan anggota Bolo 33 itu dari seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jawa saja, tapi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, mungkin dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita coba untuk adakan konsolidasi dan berhubungan langsung. Ya mungkin kalau misalnya memang tidak bisa bertatap muka, kita bisa menggunakan sarana Zoom ini. Kemudian yang saya harapkan adalah Pak, sebagai ketua koordinator ataupun pengurus Bolo 33, kami sangat berharap bahwa dukungan dari rekan-rekan semua. Apabila tanpa anggota atau dukungan dari anggota semua, saya yakin kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Memang cukup berat ya menjadi pimpinan dari kapten dan chief engineer, komandan dan sebagainya, itu memang berat. Cuma insya Allah kita bisa konsolidasi, kita sama-sama, kita sama rasa, sama rata. Apa yang kita kebersamaan yang awal kita laksanakan dari basis sampai kita lulus kuliah, sampai kita mendapatkan pekerjaan. Saya menginginkan hal yang sama yang kita rasakan. Sekarang pun kita akan rasakan hal yang sama pada saat kita di asrama, pada saat kita gosok gigi bersama. Sekarang pun kalau bisa kita rasakan apa yang teman-teman rasakan semua. Jadi visi misi saya, program saya hanya simpel seperti itu. Saya ingin konsolidasi, bekerja sama, menjaga kebersamaan dan berbuat sesuatu dengan secara bersama. Insya Allah kita bisa, Bolo 33 bisa. Demikian mungkin hanya singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nomor 3, Kapten Ihsan Malik, atas penyampaian visi misi dan program kerjanya. Kami lanjutkan ke kandidat keempat untuk Kapten Sutresno Pujianto. Monggo, kami persilakan, Mas. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Mas Joko? Tuh, dengar Mas? Bagus. Siap. Ya. Silakan. Mohon izin kameranya dihidupkan. Kamera dihidupkan, ini posisi lagi. Izin lip ya. Izin lip ya. Siap. Mau ambil TSK dulu. Siap. Monggo, hati-hati Mas. Lanjut Mas Sutresno. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pada dasarnya pada saat ini dari awal memang saya belum pernah menyampaikan visi misi, karena dari pertama kita udah klarifikasi ke Mas Eko pada waktu itu, cuma ya dengan kondisi katanya sudah nggak bisa Mas karena udah penjaringan, udah ini oke, nggak apa, ya udah. Jadi dengan segala keterbatasan yang ini memang sudah saya sampaikan juga di grup kemarin. Jadi teman-teman mungkin ada yang lebih semua yang background-nya rata-rata sudah kapten, chief engineer, dan superintenden, macam-macam semuanya lah. Jadi harapan saya sebetulnya di Bolo 33 ini adalah membuat Bolo 33 ini lebih kompak, lebih baik dalam segi segala macam ya. Kita sudah mulai kepala 4 dari sikap, dari segi tingkah laku, dan yang paling penting adalah kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak terutama. Itu
akan memberikan manfaat yang baik bagi kita sendiri ataupun orang lain. Untuk koordinator-koordinator yang lama itu programnya sudah luar biasa, sudah baik, bisa mendirikan mes yang sungguh luar biasa, yang jujur aja pada saat waktu di Semarang dulu ada pertemuan reuni, termasuk saya sendiri, saya yang kurang setuju adanya mes di Jakarta, tapi dengan tekad yang kuat, Mas Adi Suryanto, Mas Ari Bowo, dan lain-lain bisa mewujudkan mes yang luar biasa. Itu merupakan capaian yang sungguh luar biasa. Makanya yang hal-hal yang baik yang sudah ada di pengurus-pengurus yang lama, mudah-mudahan bisa diteruskan lagi dan ditambah lagi yang lebih baik. Hal-hal yang kurang baik, mungkin ada cemoohan atau ledek-ledekan yang sebetulnya nggak perlu, nggak ini, yang mungkin bisa kita hindari lagi. Dan pada intinya, saya berharap siapapun yang terpilih dari di antara teman-teman itu merupakan yang terbaik dari kita dan bisa membawa Bolo 33 ini menjadi lebih baik, lebih solid, lebih kompak, dan lebih hamalah dalam segala hal. Itu aja sih Mas Joko dari awal. Jadi saya cuma menyampaikan aja sekedar izin apa ya istilahnya, izin memberikan tanggung jawab karena sudah terpilih di 5 besar. Itu aja, makasih. Mohon maaf sekali lagi apabila ada segala yang kurang berkenan dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi dan misinya untuk Mas Sutresno. Semoga sehat selalu juga dengan keluarga. Untuk menginjak ke kandidat terakhir, Mas Subhan, Chief Engineer Subhan, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Tes, cek sound. Dan jaga apakah suara diterima bagus, soalnya di sini kita sinyal agak putus-putus tadi. Sip Mas, sip, Anda jelas. Lanjut Mas. Bagus. Ya, lanjutkan Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala pujiannya kepada Allah dan sholawat serta salam bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Pertama-tama saya minta izin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kami dipercaya menjadi masuk dalam 5 besar bakal calon koordinator Bolo 33. Dari awal sampai sekarang sebetulnya saya juga sama, nggak ada niatan untuk menjadi ketua atau apa dalam Bolo 33. Yang saya pribadi inginkan hanya kita saling menjaga silaturahim dari awal kita masuk kampus sampai kita dipanggil kembali satu persatu, bahkan mudah-mudahan insya Allah kita berkumpul lagi nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Maka kami minta izin ini untuk sebagai rasa terima kasih atas kepercayaan itu, kami akan menyampaikan visi dan misi dalam kesempatan ini. Nggak perlu kita berpanjang lebar. Semua visi dan misi sebetulnya saya lihat mempunyai visi dan misi yang sama-sama dalam melakukan kebajikan sebagai umat manusia. Namun dalam saat ini kita sebagai dalam ruang lingkup Polo 33, maka visi kami saat ini menjadikan alumni PIP Angkatan Polo 33 makin solid, tangguh, dan mampu beradaptasi agar dapat memberikan manfaat bagi anggota Polo 33, alumni P3B PIP Semarang, masyarakat, negara, nusa, dan bangsa, serta insya Allah pasti dunia seisinya juga akan merasakan manfaatnya. Pada misi kita saat ini, ke dalam kita ingin meningkatkan rasa korsa, persatuan, dan keluargaan Polo 33 dengan berusaha memberikan dukungan support kepada anggota dan keluarganya. Misi ini terdengar simpel, tapi sebetulnya sangat berat beban dan tanggung jawabnya. Karena dalam Polo 33 sendiri, tiap pribadi, keluarga mempunyai problematik masing-masing dan semua pasti akan mencari solusi. Salah satu solusi yang kita punyai adalah keluarga kita, keluarga besar Angkatan Polo 33 ini. Mudah-mudahan ke depannya kita akan selalu bisa memberikan support yang terbaik, dan dengan dukungan kawan-kawan semua, insya Allah semua itu akan bisa kita lakukan seperti yang sudah oleh pengurus-pengurus yang sebelumnya. Alhamdulillah, sedikit tidaknya bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan semua, dan dengan semua itu semakin mempererat silaturahim dan rasa korsa di antara anggota. Yang kedua, mengusahakan kemandirian Polo 33 beserta anggotanya dengan memberikan bimbingan kewirausahaan. Ya, dalam hal ini kita akan jabarkan mengenai kewirausahaan ini. Pertama, saya akan mencakup dalam dua aspek. Yang pertama, aspek Polo 33 sendiri. Dalam hal ini keorganisasian. Kepengurusan yang akan datang sebisa mungkin akan meletakkan fondasi agar organisasi Polo 33 ini bisa mandiri dan berkembang ke depannya, berkembang walaupun insya Allah kita pun sudah tidak ada, organisasi itu akan tetap jalan. 2 menit terakhir, Mas. Siap. Dan yang ke anggota, kita akan berikan bimbingan kemandirian wirausaha dalam berbagai support ya. Support itu misalnya seperti kita arahkan usaha apa yang perlu dilakukan. Terutama ini kita ke depan fokus kepada keluarga saudara-saudara kita yang sudah
sudah ditinggalkan. Jadi kita akan lebih intens, terutama kepada yang masih belum mandiri dalam perekonomiannya. Dan juga kepada anggota-anggota yang masih aktif, kita akan berikan bimbingan bahwa kita ini saat ini sudah di umur 40 ke atas, sekitar 10 mungkin tahun ke atas kita sudah akan mulai pensiun atau apa, untuk memberikan bimbingan agar bisa mempunyai usaha yang bisa dilakukan di saat-saat nanti kita sudah pensiun. Yang ketiga, berperan aktif dalam masyarakat tentu sudah sering kita lakukan ya dalam hal-hal kegiatan bakti sosial seperti yang terakhir dalam pandemi dan segala macam itu. Yang keempat, meningkatkan alumni menjadi pribadi yang tangguh, sosial, mandiri, memiliki kreativitas solutif dan bertanggung jawab. Waktu habis, Mas. Ya, mungkin sedemikian sekelumit yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan Jaka sebagai KPU. Saya sebagai pribadi jika ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Salam kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya maafkan, tenang aja. Waalaikumsalam. Terima kasih seluruh calon bakal calon koordinator Polo 33 atas penyampaian visi misinya. Untuk kesempatan dalaman dan lain-lainnya nanti kami alokasikan di setelah acara penutup, debat dan lainnya setelah penutup kami free-kan di sana. Jadi tetap nanti kalau memang masih ada ingin memperdalam visi misi masing-masing, silahkan, nanti kami persilahkan, kami alokasikan. Dan Jaka izin. Mas. Dan Jaka izin. Silakan Mas. Mas, mungkin saya tadi udah WA ke jenengan. Mungkin ada, mumpung ini kan di sini kan juga ada ketua koordinator yang lama ya. Yang ada Mas Andri Sasono, ada Mas Adi Suryanto, ada Mas Agus Joko. Mas Ari kelihatannya nggak hadir. Mungkin dikasih kesempatan pada beliaunya bertiga, mungkin ada pesan atau gimana ke calon koordinator kita, mungkin titip atau ada titip apa gimana gitu, bisa dan ya, mungkin dari Mas. Oke, mari Mas Agus, Mas Andri, Mas Adi Suryanto, monggo dibagi dan makasih. Siap. Untuk kesempatan pertama mungkin dari Mas Agus Joko, silakan waktu dan tempat Mas untuk memberikan masukan saran kepada kandidat sebagai hal positif pengalaman sebelumnya sebagai koordinator Polo 33 di periode awal. Moga Mas, waktu dan tempat Mas Agus, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Suara saya masuk ya, masuk, Pak KPU? Siap. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dari periode saya dulu terus ke Adi Suryanto, maaf kalau Mas Andri kayaknya belum deh. Mas Andri terakhir itu bendahara umum.
Jadi beliau belum ke koordinator. Harusnya kemarin itu ada nggak masuk namanya, tapi nggak apa-apa. Memang kan kepercayaan dari teman-teman semua. Semuanya sih baik. Dan saya menilai dari saya pertama mengumpulkan teman-teman, terus ke Adi Suryanto estafet, dia menjalankan program untuk berdirinya MES dan berhasil. Terus dilanjutkan dengan segala kekurangannya, dilanjutkan oleh saudara Ari Wibowo, dan berhasil juga. Kalau saya melihat MES sudah menjadi semakin bagus, walaupun memang mungkin belum sebagus dan seindah punyanya alumni yang lain, tapi setidaknya kita sudah melakukan perubahan di situ. Walaupun pada awal-awalnya memang berat, tapi ternyata memang bisa berhasil. Jadi yang pesan saya untuk koordinator yang baru, tolong tebalkan muka dan telinga, jangan cepat baper, karena paling berat kalau kita mengkoordinir kawan-kawan sendiri yang levelnya sudah tinggi semua, ya, sudah captain, chief engineer, bos-bos di kantor, yang aparat sudah pangkat sudah tinggi-tinggi semua, para pejabat semua. Jadi harap itu tadi untuk ketua terutama lah ya, koordinator utama, jangan baper lah. Jadi tanggapin semua komen-komen dari teman-teman itu sebagai masukan, jangan sampai masuk ke hati, karena apapun juga itu kawan kita sendiri, saudara kita sendiri. Jadi kritik dan saran terima dengan lapang dada dan jadikan untuk perubahan yang lebih baik. Dan juga kepada teman-teman yang lain, tolong juga hargain para pengurus, karena mereka menjalankan dengan suatu keikhlasan, itu pengorbanan sebenarnya ya. Jadi tolong dihargain juga pengorbanan mereka. Nantinya siapapun yang menjadi koordinator. Oke, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan. Sepatah dua patah kata yang diberikan sesepuh ketua koordinator sebelumnya yang sudah memimpin Bolo 33 yang sudah dapat kita rasakan keberhasilannya, dan kita juga kedepannya sudah terlihat makin solid dan makin guyup sampai dengan saat ini. Untuk kesempatan selanjutnya kami persilakan Mas Adi Suryanto selaku koordinator Bolo 33 periode setelah Mas Agus Joko. Monggo, waktu dan tempat. Kami persilakan. Siap. Terima kasih waktu dan kesempatannya, Mas Jaka, yang terhormat Ketua Panitia dan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan tercinta, saudara-saudara dan sehidup dan setanah air. Menurut saya sih jadi koordinator ya Bolo 33 itu memang harus perlu inisiasi, inovasi, dan inisiatif lah, kegiatan ya, terutama kegiatan. Karena sejarah dulu lah, saya mau sampaikan bahwa memang Mas Agus Joko Sulistyo memang benar yang ketua koordinatornya lah itu Mas Joko, terus sepertinya saya, terus baru Ari Bowo, dan nanti kawan-kawan yang melanjutkan. Terus saya hanya melanjutkan aja sih Mas Joko Sulistyo. Tapi intinya waktu itu
saya pengen ada waktu itu ya bukan program saya karena belum jadi. Terus saya mengadakan inisiasi lah untuk reuni yang mungkin itu 20 tahun ya, dari 96 ke 2006. 2016 ya. Sorry, 2016 itu ya alhamdulillah sangat berkesan. Ya mungkin sekarang sudah ada yang meninggal ya, almarhum Sri Mukti. Terus itu kalau kita lihat fotonya itu ya sedih juga ya. Kita salah satu ya beliau ya yang sudah meninggal lah ya, kawan-kawan yang kemarin Mas Alfran ya. Ya itu agak ini juga kehilangan. Tapi intinya dengan reuni itu menjadi semangat baru lah waktu itu, menjadi semangat baru, dan sebenarnya tidak mudah juga mengumpulkan kawan-kawan pro kontra dan sebagainya, itu udah biasa. Jadi intinya kalau ingin jadi koordinator ya bukan keinginan ya, ditunjuk sama teman-teman jadi koordinator harus tegas. Ketika ada teman A, B ngomong ya, kalau memang tracknya udah ada tracknya ya jangan sampai dengar sana, dengar sini. Ya ikuti track terus, pokoknya jangan sampai goyah gitu. Nah itu yang kadang-kadang perlu yang ada pada koordinator. Karena kalau seumpamanya setelah reuni berhasil, yang saya bersyukurlah ya ada 100 orang lebih lah kumpul dengan berbagai kebahagiaan lah ya. Cuman ya mungkin ada kurang sedikit wajar, tapi intinya 20 tahun itu pada saat pertemuan itu sangat membahagiakan. Terus selanjutnya ada pemilihan ya memang saya tuh dipaksa ya ya mau jadi koordinator ya syukurlah. Nah tapi intinya program yang kuat waktu itu ya memang pembentukan mes ini ya pro kontra lah. Pro kontranya kuat sekali dan itu ya menjadi tantangan lah ya. Yang gimana caranya harus bisa berdiri gitu. Oh ya iuran ya ada yang nggak komen ya macam-macam komennya, ada yang perlu atau tidaknya, tapi intinya kita sudah memiliki aset nih. Bolo 33 memiliki aset master point. Asetnya berapa? Beli sekitar 600 juta, bangun sekitar hampir 500 juta. Nah sekarang hampir mungkin 2 miliar, mungkin nilainya di sana ya nggak tahu ya. Cuman ternyata kita bisa gitu. Ternyata kita bisa dengan berbagai ya pengorbanan lah ya, pengorbanan bukan hanya fisik waktu, pengorbanan ya yang kawan-kawan semuanya sampai karena mes ingin tetap berdiri, akhirnya ya kita ada beberapa yang harus meluangkan atau memberikan lebih lah untuk mes itu pembangunannya. Intinya itu ya, saya kawan-kawan koordinator. Nanti ini ada program lagi nih, monggo silakan yang kemarin pas Hari Bowo melanjutkan, tapi mungkin belum selesai. Nah, nanti koordinator berikutnya ada inisiasi lagi, ada inisiasi untuk pengembangan apa sih yang akan ke depannya. Karena bangun mes sudah, sukarela, iuran, waktu itu iuran wajib. Memang program saya juga waktu itu, kalau sifatnya iuran wajib, itu kawan-kawan saya yakin Bolo 33 tidak akan terkumpul seperti saat ini duitnya. Karena namanya iuran wajib itu kewajiban. Akhirnya ada yang terpaksa. Ya kan? Kalau iuran sukarela 100.000, 50.000, ya kita nggak terasa, tetap tiap bulan ini ada masukan. Ada income di kita, walaupun nanti peruntukannya untuk apa, tapi intinya alhamdulillah kita juga sudah yatim piatu, sudah yang bantu-bantu yang lain sudah, ya kan. Ya dulu mohon maaf ini kalau memang ada di saya waktu itu pro kontra juga, yatim piatu kok dipakai sukarela, kok dipakai untuk mes. Ya demi mes dulu deh gitu, berdiri. Kalau nggak berdiri mes, ya mohon maaf nggak jadi nanti mesnya. Akhirnya ya pro kontra itu ya tetap saya ambil tantangan untuk ya supaya saya gunakan sukarela. Akhirnya berdiri dulu, nanti yatim piatu ya sambil kita pikirkan lebih lanjut. Ternyata alhamdulillah teman-teman semua mensupport, membantu, dan sekarang ya sudah ada tempat tinggal di Jakarta. Intinya
koordinator tetap sesuai dengan programnya dan harus banyak inisiasi. Ya, mungkin itu aja dari saya. Mungkin dilanjutkan nanti yang berikutnya Dr. Kapten Ari Wibowo. Nanti ya setelah Mas saya. Intinya tetap semangat semuanya, koordinator harus sesuai track dan jangan keluar masuk dari masukan teman-teman yang kanan nanti ke kiri lagi, nggak usah. Pokoknya tetap jalan. Nah, mudah-mudahan ada usaha yang bisa menjadi Bolo 33 lebih duitnya nambah. Nah, itu aja. Usaha apapun lah untuk bantu semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Salam Bolo 33. Kalau koordinatornya lemah, ya kita majuin lah. Kita kuatin gitu. Makasih. Assalamualaikum Mas Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk wejangan dan sepatah dua patah kata. Banyak kata. Banyak. Sebagai support untuk para kandidat menjalankan program ke depan Bolo 33. Untuk selanjutnya mungkin wejangan atau masukan dari ketua koordinator yang saat ini masih menjalankan tugas dan kewajibannya, Mas Dr. Kapten Ari Wibowo, monggo Mas, waktu dan tempat. Kami persilakan. Oke. Sebenarnya malam ini saya sorry banget ini posisinya lagi di luar, tapi nggak apa-apa. Ada Tabiin, ada Mas Agus Mulyanto. Kemudian ada Mas Iksan, wah rame. Baik semuanya ini. Jadi intinya begini, saya sebagai koordinator pertama siap serah terima, handing over itu harus sudah terjadi, ya. Dan nggak perlu khawatir Tabiin. Kalau saya memperpanjang jabatan juga nggak akan mungkin. Intinya adalah ketika kita menjadi seorang koordinator, kita membawa angkatan Bolo 33 itu di kancah keluar ke angkatan lainnya. Kalau Mas Jaka Lelana melihat saya sering aktif atau berkomentar dan memberikan kritik dan saran, itulah warna Bolo 33. Aku sama Mas Nofrizal, sama Mas Adi atau Mas Jaka Lelana kadang-kadang crash ketika organisasi KP3B tidak sejalan dengan Bolo 33. Istilahnya gini, bukan tidak sejalan ya. Karena kami setiap ada case, selalu saya angkat ke Bolo 33. Keputusan Bolo 33 seperti apa? Baru saya perjuangkan. Maksudnya tadi Mas Adi adalah, berikanlah koordinator yang baru nanti adalah warna kepada angkatan KP3B, bukan menjadi Bolo 33 yang mengikuti saja, tetapi terlibat langsung, berperan aktif untuk membesarkan KP3B. Selain Bolo 33 itu sendiri. Jadi ketika teman-teman atau mas-mas melihat, adik-adik kita melihat, inilah warna Bolo 33. Apakah kita mampu mempertahankan pendapat untuk melakukan sesuatu perubahan, ataukah masih mengikuti situasi takut dengan senior? Nggak boleh. Jadi kalau kita ingin berkembang, tunjukkan pertama dari dalam, kemudian bawa keluar. Jangan menjadi seorang koordinator yang menang sendiri, tetapi berpendapatlah, kemudian mengambil keputusan sesuai dengan, walaupun itu tidak sesuai dengan kita punya keinginan, tetapi karena itu keputusan dari Bolo 33, perjuangkan itu. Jadi kalau saya lihat mungkin Mas Tabiin ini sekarang berdiri pada keputusannya sendiri. Tetapi next harus kolegial. Keputusan kolegial adalah keputusan yang berdasarkan kesepakatan bersama. Begitu pula teman-teman dari nanti Mas Agus, Mas Subhan, Mas Sutrisno, ataupun Mas Iksan, siapapun yang jadi koordinator, saya mendukung full program apapun itu, walaupun tidak sesuai dengan saya, tapi saya akan mendukung full untuk dalam rangka kemajuan Bolo 33. Bolo 33 harus memberi warna, Bolo 33 harus terdepan dalam perubahan KP3B, Bolo 33 menjadi center point dalam keputusan besar KP3B. Tidak hanya diam, tetapi
lihat perubahan-perubahan dampaknya yang ada. Jadi kalau kita bersuara di KP3B adalah suara Bolo 33, bukan suaranya Tabiin lagi, bukan suaranya Mas Agus, bukan suaranya Mas Iksan, Mas Trisno atau Mas Bahan, tapi membawa suara Bolo 33 ke kancah KP3B. Bagus-bagus lagi adalah koordinator Bolo 33 akan menjadi ketua umum di KP3B. Itu yang saya harapkan. Jadikan perubahan ini momentum dalam rangka kemajuan KP3B atau dunia maritim. Bebas korupsi kek atau apa terserah, silakan. Aku whatever, programnya silakan. Tapi perjuangkan. Mulut itu adalah harimaumu, jarimu adalah masa depanmu. Hati-hati dengan mulut atau jari sekarang. Oke, semangat terus, sukses terus. Monggo, lanjutkan terus, saya dengarkan, mantau terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk wejangan, masukan, saran, serta mungkin sumbangsih pengalaman kepengurusan Bolo 33 sebelum-sebelumnya, yang nantinya akan menjadi bahan juga para kandidat atau para calon ketua koordinator di periode 2022-2025. Untuk kegiatan kami akhiri sampai di sini penyampaian visi dan misi. Tapi untuk pendalaman tetap kami sediakan waktu, sediakan room ini untuk para tim ses atau para pendukung masing-masing kandidat untuk mendalami visi dan misi merasa di atas, tidak merasa di bawah, semua sama rata, sama rasa. Kita satu saudara, satu darah, satu lulusan BIMI Singosari yang notabene punya etika yang baik dan tidak ada niatan untuk saling menyakiti. Mohon maaf jika ada perkataan atau tutur kata kami yang tidak sesuai dengan harapan rekan-rekan sekalian. Kami mohon maaf selaku manusia, memang banyak salah, dan harapannya kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sudah terima kasih kami atas dukungannya, Mas Eko terutama atas penyediaan roomnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.